Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang analisis instrumen dan analisis butir instrumen. Adapun nama kelompok kami yang terdiri dari satu Ahmad Rizal Permadi, kedua Arfi Agustian, dan yang ketiga adalah Fabio Aryasena. Instrumen yang baik. Analisis instrumen validitas. A. Validitas isi. B. Validitas berdasar kriteria. C. Validitas konstruk reliabilitas. D. KR20 atau tes pilihan ganda. E. Cronbach alpha atau angket tes uraian tes pilihan ganda. Analisis butir instrumen tes. A. Tingkat kesukaran. B. Daya pembeda. C. Berfungsinya pengecoh angket. D. Konsistensi internal atau daya beda angket. Tingkat kesukaran butir. Tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi banyaknya peserta yang menjawab benar butir soal tersebut terhadap seluruh peserta tes. Makin besar nilai P, butir soal semakin mudah. Makin kecil nilai P, butir soal semakin sukar. Rentangan nilai P. Tingkat kesukaran butir soal. Sebuah butir mempunyai tingkat kesukaran baik dalam arti dapat memberikan distribusi yang menyebar. Jika tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah, tidak ada uji signifikansi untuk tingkat kesulitan pada instrumen. Untuk variabel terikat dituntut mempunyai tingkat kesukaran yang memadai dalam rangka untuk membuat variansi yang besar pada variabel terikat. Daya beda butir. Daya beda butir soal. Suatu butir soal mempunyai daya pembeda baik jika kelompok siswa pandai menjawab benar butir soal lebih banyak daripada kelompok siswa tidak pandai. Daya beda suatu butir soal dapat dipakai untuk membedakan siswa yang pandai dan tidak pandai. Sebagai tolak ukur pandai atau tidak pandai adalah skor total dari sekumpulan butir yang dianalisis. Daya beda butir soal tidak ada uji signifikansi. Untuk daya pembeda rentangan daya beda adalah negatif 1.0 lebih kecil sama dengan D lebih kecil sama dengan 1.0. Butir soal mempunyai daya pembeda baik jika D lebih besar sama dengan 0.30. Konsistensi internal butir angket. Konsistensi internal butir angket dalam suatu angket. Semua butir harus koheren, mempunyai arah yang sama, tidak ada butir yang berlawanan arah. Ini berarti semua butir dalam suatu angket harus saling konsisten satu sama lain. Hal yang demikian ini menunjukkan bahwa semua butir mempunyai dimensi yang dianggap sebagai arah adalah skor total dari sejumlah butir yang dianalisis. Diperlukan indeks konsistensi internal yang oleh sementara orang disebut validitas butir, tetapi ini bukan validitas angket. Konsistensi internal butir angket. Ukuran konsistensi internal suatu butir angket adalah korelasi RXY antara skor butir angket dengan skor total. Tidak ada uji signifikansi untuk ukuran konsistensi internal. Pada umumnya, suatu butir angket disebut mempunyai konsistensi internal yang baik jika RXY lebih dari 0,30 pada tes. Konsistensi internal suatu butir soal berfungsi sebagai daya pembeda. Selanjutnya ada validitas instrumen. Validitas instrumen disebut valid apabila mengukur apa yang telah seharusnya diukur. Ada 3 jenis validitas: validitas isi, validitas berdasar kriteria, dan validitas konstruk. Untuk mahasiswa S1 atau S2 diperkenankan hanya melihat instrumen dari validitas isi. Validitas instrumen. Untuk melihat validitas isi suatu instrumen diperlukan seseorang atau lebih validator. Tugas pokok validator adalah melakukan penilaian konten atau konten analisis terhadap instrumen. Antara lain, yang pertama mencocokkan kisi-kisi dengan definisi konseptual atau operasional variabel. Dan yang kedua, melakukan penelaahan terhadap butir-butir instrumen. Selanjutnya ada reliabilitas instrumen. Reliabilitas instrumen disebut reliable jika menghasilkan skor yang konsisten. Instrumen disebut reliable jika menghasilkan skor dengan kesalahan yang kecil. Ada berbagai macam cara untuk mengestimasi koefisien reliabilitas, misalnya rumus Cronbach alpha atau rumus Kuder-Richardson atau KR.
Jika koefisien reliabilitas disebut R11, maka tidak dilakukan uji signifikan untuk R11. Tetapi ditentukan nilai ambang batas tertentu untuk R11, biasanya digunakan nilai 0,70 sebagai ambang batas. Jadi suatu instrumen dikatakan reliable jika R11 lebih sama dengan 0,70. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.